Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah Khalifah Mansur yang gagal izin poligami ke istrinya. Rumah tangga Abu Ja'far Al-Mansur atau lebih dikenal Al-Mansur rupanya sedang tidak baik-baik saja. Ia dan istrinya sedang ada masalah. Keduanya tidak akur. Usut punya usut, ternyata khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah ini ingin berpoligami. Sang istri keberatan, namun sang khalifah terus merengek meminta persetujuan. Jadilah kerenggangan antara keduanya. Hingga sekali waktu, keduanya mengundang Imam Abu Hanifah ke istana untuk melakukan mediasi. Mereka sangat menaruh hormat kepada ulama yang satu ini. Kita kenal, Abu Hanifah merupakan ulama besar pendiri salah satu aliran fikih yang masih eksis sampai sekarang, mazhab Hanafi. Kedatangan Abu Hanifah sebenarnya sangat diharapkan Al-Mansur agar memberi jawaban yang mendukung rencana poligaminya. Wahai Abu Hanifah, Harroh, nama istri khalifah, tidak sependapat denganku. Berilah penjelasan untuk menyelesaikan masalah ini, pinta Al-Mansur kepada Abu Hanifah. Katakan saja apa masalahnya wahai Amirul Mukminin. Abu Hanifah mempersilahkan. Begini, berapakah batas istri yang boleh dinikahi satu orang laki-laki? Tanya Al-Mansur. 4, jawab Abu Hanifah singkat. Jika memperistri hamba sahaya, berapa batasannya? Kalau itu tidak ada batasan, silahkan berapa saja. Jika ada orang yang tidak setuju dengan aturan ini, bagaimana hukumnya? Ya jelas tidak boleh. Baik, kalau begitu saya paham. Al-Mansur tampak sumringah mendapat jawaban itu. Ia merasa penjelasan Abu Hanifah mendukung rencana poligaminya. Ia pun berbisik kepada sang istri. Kau dengar sendiri kan jawaban Syekh Abu Hanifah tadi? Belum sempat sang istri menimpali, Abu Hanifah melanjutkan jawabannya yang belum selesai. Tapi dengarkan dulu wahai Amirul Mukminin, saya belum selesai. Ini semua berlaku hanya bagi laki-laki yang mampu berbuat adil. Jika belum mampu atau khawatir tidak bisa, maka ia hanya boleh memiliki satu istri. Abu Hanifah kemudian mengutip firman Allah berikut, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, yang artinya, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Kita harus tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan, pungkas Abu Hanifah. Al-Mansur pun terdiam cukup lama, sementara Abu Hanifah lekas keluar dari istana. Dari sikap Abu Hanifah ini, dapat diambil hikmah bahwa seorang ulama harus memiliki independensi dan ketegasan dalam berprinsip. Kendati di hadapan seorang pejabat negara tertinggi, Abu Hanifah tidak gentar untuk memberikan jawaban yang benar meski tidak sesuai dengan keinginan sang khalifah. Jalaluddin As-Suyuti melaporkan, pada masa pemerintahan Al-Mansur inilah beberapa ulama besar betul-betul diuji independensinya. Mereka tidak mau diperalat atau menjadi boneka pemerintah. Kelak, Abu Hanifah beserta kedua ulama lainnya, Abdul Hamid bin Ja'far dan Ibnu Ajlan, harus rela meregang nyawa sebab mendukung pemberontakan terhadap khalifah yang tidak adil. Syarat adil dalam poligami. Dalam Islam, mampu berlaku adil kepada semua istri merupakan syarat mutlak dalam berpoligami, baik adil dalam memberi nafkah, memberi jatah giliran, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Syarat adil ini tidak berlaku dalam urusan kesetaraan perasaan cinta dan sayang bagi semua istri.
karena hal itu di luar batas kemampuan suami sebagai manusia pada umumnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi sebagai berikut. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Hanya saja, penting kita perhatikan catatan Wahbah Az-Zuhaili terkait hal ini. Poligami hanya boleh dilakukan jika betul-betul dalam kondisi darurat. Kemudian ia menegaskan bahwa sebenarnya rumah tangga ideal dalam Islam adalah monogami atau memiliki satu istri. Poligami merupakan solusi terakhir yang tidak sesuai dengan prinsip dasar rumah tangga. Berikut penulis kutipkan paparan Az-Zuhaili di bawah ini. Monogami merupakan sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan pokok dalam syarah. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal pokok dalam syarah. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan atau solusi kecuali keperluan mendesak, karenanya syariat Islam tidak mewajibkan, bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab-sebab. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.